Di sebuah desa kecil yang terpencil, berita duka tiba-tiba menggemparkan penduduk setempat. Sepasang kekasih, Dinda dan Ari, ditemukan tewas di pinggir hutan yang gelap dan berkabut. Kematian mereka misterius dan meninggalkan banyak pertanyaan, terlebih lagi karena kedua korban ditemukan dalam kondisi yang aneh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, namun ada bekas luka yang tak biasa di tubuh mereka. Polisi setempat kebingungan dan mulai menghubungi seorang detektif terkenal yang bernama Detektif Bima, yang kerap menangani kasus-kasus rumit dengan pendekatan yang tenang namun tajam. Ketika tiba di desa tersebut, Detektif Bima segera mendengar desas-desus dari warga tentang kisah mistis yang sering kali terjadi di hutan itu. Desa itu memiliki cerita lama tentang roh jahat yang menghuni hutan tersebut. Warga percaya, hutan itu berbahaya setelah matahari terbenam. Menurut legenda, roh hutan itu dikenal sebagai siluman kabut, yang akan mengambil jiwa-jiwa muda yang memasuki wilayahnya di malam hari. Meskipun Detektif Bima tidak percaya pada cerita mistis, ia tetap mencatatnya sebagai informasi tambahan. Detektif Bima memulai penyelidikan dari tempat kejadian perkara. Ia memeriksa tubuh korban dengan teliti dan menemukan sesuatu yang ganjil. Ada luka bekas cekikan di leher Ari, sementara Dinda memiliki tanda merah di lengannya seperti bekas gigitan. Selain itu, tidak ada jejak orang lain di sekitar mereka. Satu-satunya petunjuk adalah sisa-sisa daun langka yang ditemukan di pakaian mereka, yang hanya tumbuh di bagian dalam hutan. Untuk mencari jawaban, Detektif Bima menemui teman-teman dekat Dinda dan Ari. Dari mereka, ia mengetahui bahwa keduanya memiliki rencana bertunangan, namun belakangan Ari tampak cemas dan tidak ingin pergi ke hutan itu. Salah satu teman mereka mengatakan bahwa Ari sempat melihat seseorang atau sesuatu mengawasi mereka saat mereka berdua berada di dekat hutan. Ari tidak pernah mengungkapkan lebih banyak karena ia takut dianggap paranoid. Beberapa hari kemudian, Detektif Bima mendapat laporan dari seorang petani yang mengaku pernah melihat bayangan gelap di hutan saat malam hari. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, ada seorang pria misterius yang meninggal di sana dalam kondisi yang aneh, dan setelah itu, banyak kejadian aneh muncul di sekitar hutan tersebut. Dengan berbagai petunjuk yang mulai membingungkan, Detektif Bima memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pria misterius itu. Ia akhirnya menemukan bahwa pria itu, yang bernama Rudy, adalah seorang pencinta alam yang sering menghabiskan waktunya di hutan. Namun, beberapa saksi mata mengatakan bahwa Rudy terobsesi pada seorang gadis yang ternyata adalah Nenek Dinda. Kematian Rudy, yang disebut-sebut sebagai kecelakaan, mulai tampak seperti sesuatu yang lebih kelam. Detektif Bima merasa bahwa ada keterkaitan antara kematian Rudy dan kematian pasangan muda-mudi ini. Semakin banyak ia menggali, ia menemukan bahwa Rudy meninggalkan surat-surat berisi ancaman kepada Nenek Dinda, mengancam akan mengambil siapapun yang masuk ke dalam hutan. Apakah mungkin bahwa kematian ini adalah balas dendam? Detektif Bima memutuskan untuk mengadakan patroli di sekitar hutan pada malam hari, berharap dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Pada malam itu, di bawah sinar bulan, ia melihat sosok bayangan yang tampak bersembunyi di balik pepohonan. Ketika Detektif Bima mengejarnya, bayangan itu menghilang begitu saja. Namun, Detektif Bima menemukan sebuah pondok tua yang tampak telah lama ditinggalkan. Di dalamnya, ia menemukan foto Dinda dan Ari, bersama catatan yang berbunyi, "Tidak ada yang bisa memiliki dia selain aku." Detektif Bima semakin yakin bahwa kematian pasangan muda-mudi ini bukan akibat dari hal gaib, melainkan tindakan seseorang yang terobsesi. Ia menyelidiki lebih jauh dan akhirnya menemukan nama seorang pria bernama Heru, cucu dari Rudy. Heru rupanya mengetahui rahasia kelam kakeknya dan memutuskan untuk melanjutkan warisan menakutkan itu. Dengan bantuan forensik,
Detektif Bima menemukan bukti DNA di lokasi kejadian yang ternyata cocok dengan Heru. Detektif Bima segera menangkap Heru, yang akhirnya mengaku bahwa ia memang meniru jejak kakeknya. Heru memiliki obsesi yang sama terhadap Dinda dan merasa bahwa jika ia tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya. Heru kemudian menjelaskan bagaimana ia membawa Dinda dan Ari ke dalam hutan dengan berpura-pura menjadi roh hutan. Ia menyerang Ari terlebih dahulu, lalu mencekik Dinda dengan alasan bahwa jiwa mereka sudah diserahkan ke roh hutan. Heru meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah kehendak dari kakeknya yang sudah meninggal. Setelah penangkapan Heru, ketenangan desa tersebut kembali lagi. Cerita mistis yang selama ini menghantui hutan itu perlahan hilang, dan warga mulai percaya bahwa tidak ada siluman kabut seperti yang mereka kira selama ini. Desa itu perlahan bangkit dari ketakutan, dan Detektif Bima kembali ke kota dengan kasus baru yang telah dipecahkan. Meskipun banyak kasus yang telah ia selesaikan, cerita ini meninggalkan bekas yang mendalam di hati Detektif Bima. Ia belajar bahwa terkadang kegelapan yang ada di dalam diri manusia jauh lebih menakutkan daripada segala cerita mistis yang beredar.